Halo Sobat Park, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Kali ini gue mau review satu film biopik true story buka tahun 2024, yaitu Race for Glory, Lancia versus Audi. Jadi film ini based on true story, jadi kejuaraan rally dunia tahun 1983, rivalitas antara Audi dan Lancia. Film ini dibintangi oleh Daniel Brühl sebagai Roland Gumpert. Terus ada Riccardo Scamario yang kita tahu dia main di John Wick 2 dan 3. Dia di sini sebagai Cesare Fiorio. Terus ada juga Volker Bruch yang akan jadi driver di sini sebagai Walter Roll. Kalau dari cerita ini sebenarnya menceritakan tentang rivalitas ya antara dua pabrikan otomotif, yaitu Lancia dan Audi di kejuaraan dunia rally tahun 1983. Dan di sini bagaimana ya Roland Gumpert sebagai kepala tim balap dari Audi ini pede dengan four wheel drive ya, atau penggerak 4 rodanya, sementara di Lancia sendiri masih pede dengan menggerak 2 rodanya yang dikepalai oleh Cesare Fiorio. Film ini sebenarnya mengingatkan sama beberapa film biopik balap lainnya ya, seperti Rush, yaitu perseteruan antara Niki Lauda dan George Rush. Terus juga ada Ford versus Ferrari ya, rivalitas Ferrari dan Ford di kejuaraan Le Mans. Dan ini sebenarnya film yang menggabungkan antara kedua film ini sih sebenarnya kalau gue lihat. Center of the story dari cerita ini sebenarnya ada di Riccardo Scamario ya, yang dimana dia sebagai Cesare Fiorio, seorang kepala tim balap Lancia yang masih pede dengan penggerak 2 rodanya. Dia pede bisa mengalahkan Audi dengan penggerak 4 rodanya. Mirip sih dengan Carlo Shelby, di mana dia juga pada akhirnya nyari pembalap yang sesuai untuk kejuaraan rally ini. Dan disitulah ada Walter Roll yang diperankan oleh Volker Bruch, di mana dia seorang pembalap yang mungkin lumayan senior ya pada waktu itu, dan dia dipercaya untuk jadi drivernya dari tim balap Lancia ini. Bedanya di sini mereka nggak nge-build mobil ya, maksudnya nggak bikin mobil kayak Ferrari Ford. Sama kayak film Ford versus Ferrari ya, di sini juga ada love-hate relation dari Cesare Fiorio ke Walter Roll, di mana Walter Roll ini adalah seorang pembalap senior yang udah mau hiatus karena udah bosen dengan hiruk pikuk gemerlap dunia balap. Dia sekarang jadi petani lebah. Awalnya nolak, cuma ya akhirnya dia mau, cuma hanya ke berapa balapan kalau nggak salah. Setelah itu ya harus pembalap yang lain yang harus gantiin dia. Cuma sayang banget ya, di love-hate relation antara dua orang ini nggak sebagus love-hate relation di Ford versus Ferrari ya, di mana Matt Damon yang jadi Carroll Shelby ini bisa nge-build relation dengan baik ke Ken Miles yang diperankan oleh Christian Bale. Kalau kalian udah pernah nonton filmnya, gue yakin kalian akan setuju hubungan mereka di sepanjang film itu yang benar-benar love-hate, ketemu aja langsung berantem gitu loh. Tapi di sini enggak gitu loh. Di sini untuk film ini ya, untuk Riccardo Scamario ini sama Volker Bruch ini kayak nggak bisa nge-build hubungan yang seperti mereka lah, at least lah. Ada satu scene di mana pada akhirnya Walter Roll ini mau balik jadi pembalapnya di Lancia ini, di tim Lancia ini. Scene-nya itu mirip banget sama yang dialami Niki Lauda di film Rush, yang akhirnya jadi turning point hubungan antara Cesare Fiori ini dengan Walter Roll ini. Sebenarnya love-hate relationship ini juga muncul ya ke rivalitas antara Daniel Brühl dan Riccardo Scamario ini, atau Cesare Fiori dan Roland Gumpert ini, yaitu keduanya adalah kepala tim balap masing-masing. Roland Gumpert kepala tim Audi, sementara Cesare Fiorio kepala tim balap Lancia. Dan karena yang jadi Roland Gumpert ini adalah Daniel Brühl, pernah jadi Niki Lauda dan juga punya love-hate relationship sama George Rush ya, mungkin karena lawan mainnya juga beda ya. Tapi di sini benar-benar nggak dikulik sama sekali gitu loh, dan ya cuma ada sedikit lebih ke annoying sih, lebih ke annoying dan nggak ada respectnya sama sekali gitu loh. Memang ada sedikit respect, cuma ya gitu doang gitu loh, nggak yang spesial lah. Di akhir cerita banget pun itu adanya. Menurut gue yang bikin cerita ini menarik ya, atau menutup kekurangan dari love-hate relation, dari chemistry tiap pemainnya, dan juga plot hole dari cerita ini adalah reenactment dari kejuaraan rally tersebut. Itu lumayan nyata ya. Syutingnya juga ada di Italia kalau nggak salah, dan di Yunani juga. Dan benar-benar orang-orang yang nonton rally itu emang cuma jaraknya cuma setengah meter atau mungkin 1 meter lah dari mobil tersebut yang lintas sih. Dan itu kayaknya nggak akan terjadi di F1 atau MotoGP. Dan memang di awal cerita juga Cesare Fiori ini udah ngomong kalau rally itu balapan yang lebih demokratis, balapan yang bisa dinikmati semua orang, karena orang juga nontonnya benar-benar di samping lintasan tersebut, dan itu di lintasan umum bukan lintasan khusus. Untuk skor mungkin gue kasih 5/10 ya. Film ini masih oke lah untuk dinikmati. Film ini masih
oke untuk jadi pembuka biopik balap tahun ini. Gue nggak tahu ada biopik balap lainnya apa enggak. Walaupun ya chemistry antar pemainnya itu kurang, pace-nya juga lambat, tapi ya masih bisa dinikmati lah untuk jadi weekend movies lah. Dia ada disclaimer di cerita akhirnya, disclaimernya malah di akhir. Kalau cerita ini mungkin menurut lo itu nggak historically accurate atau ada hubungan-hubungan yang sebenarnya harusnya nggak kayak gitu loh. Itu memang untuk kepentingan dramatisasi film ini. Oke, mungkin dari gue kayak gitu aja. Kalau misalkan gue ada salah, kita diskusi di kolom komentar. Kita ketemu lagi di review film berikutnya. See you Sobat Park.